Raden Saleh Syarif Bustaman adalah pelukis Indonesia beretnis Arab Jawa yang menjadi pionir seni modern Hindia Belanda. Lukisannya merupakan perpaduan romantisisme yang sedang populer di Eropa saat itu dengan elemen-elemen yang menunjukkan latar belakang Jawa si pelukis. Raden Saleh Syarif Bustaman lahir pada tahun 1811 di desa Terboyo dekat Semarang di Pulau Jawa di Hindia Belanda yang sekarang menjadi Indonesia. Ia dilahirkan dalam keluarga bangsawan Hadrami. Ayahnya adalah Syahid Husain bin Alwi bin Awal bin Yahya yang keluarganya datang ke Jawa melalui surat di India pada abad ke-17. Ia adalah cucu Syahid Abdullah Bustam melalui ibunya, Raden Ayu Syarif Husain bin Alwi bin Awal. Raden Saleh muda pertama kali diajar di Bogor oleh seniman Belgia, I.G. Payen. Payen mengakui bakat pemuda tersebut dan membujuk pemerintahan kolonial Belanda untuk mengirim Raden Saleh ke Belanda untuk belajar seni rupa. Ia tiba di Eropa pada tahun 1829 dan mulai belajar di bawah bimbingan Cornelius Kruseman dan Andreas Schildfeld. Dari Krusemanlah Raden Saleh mempelajari keterampilannya dalam melukis dan kemudian diterima di berbagai pengadilan Eropa di mana ia ditugaskan untuk melukis. Sementara di Eropa pada tahun 1836, Saleh menjadi orang Indonesia asli pertama yang diinisiasi menjadi Freemansori. Dari tahun 1839, ia menghabiskan 5 tahun di istana Ernest pertama, Adipati Sheikh Coburg dan Gotha yang menjadi pelindung penting. Dari Schildfeld, Raden Saleh melanjutkan keahliannya sebagai pelukis lanskap. Raden Saleh mengunjungi beberapa kota di Eropa, juga Algiers. Di Den Haag, seorang penjinak singa mengizinkan Raden Saleh untuk mempelajari singanya. Dan dari situ lukisan pertarungan hewannya yang paling terkenal dibuat, yang kemudian membawa ketenaran bagi sang seniman. Banyak lukisannya dipamerkan di Rijksmuseum di Amsterdam. Beberapa lukisannya hancur ketika pavilion kolonial Belanda di Paris dibakar pada tahun 1931. Raden Saleh kembali ke Hindia Belanda pada tahun 1852. Setelah tinggal di Eropa selama 20 tahun, dia bekerja sebagai konservator untuk koleksi seni pemerintahan kolonial dan bertindak sebagai pelukis istana untuk gubernur jenderal. Ia juga melukis potret anggota elit kolonial, administrator Eropa, priai Jawa atau cabang atas Tionghoa Peranakan, serta lanskap. Sekembalinya ke Jawa, ia mengungkapkan kegelisahannya tinggal di koloni, menyatakan bahwa di sini orang hanya berbicara tentang kopi dan gula, lalu gula dan kopi, dalam salah satu suratnya. Raden Saleh menikah 2 kali. Ia menikah dengan seorang pewaris kaya Indo dari Blasteran sebagian Jerman, Constantia von Mansfeld. Istri barunya membiayai pembangunan Ladui Saleh atau rumah pedesaan di wilayah pribadi atau tanah partikuler yang telah diperoleh pasangan itu di Cikini. Rumah Saleh diilhami secara arsitektur oleh Kastil Kallenberg, tempat ia tinggal selama perjalanannya ke Eropa pada tahun 1844. Dikelilingi oleh lahan yang luas, sebagian besar diubah menjadi taman umum pada tahun 1862 dan ditutup pada pergantian abad. Pada tahun 1960, Taman Ismail Marzuki dibangun di bekas kebun. Rumah itu sendiri masih digunakan sampai sekarang sebagai bangunan rumah sakit PGI Cikini. Setelah istri pertamanya meninggal, Saleh menikah lagi dengan seorang wanita muda bangsawan Kesultanan Yogyakarta, Raden Ayu Danu Dirja, pada tahun 1867. Dan kemudian pindah ke Bogor, di mana ia menyewa sebuah rumah di dekat Kebun Raya Bogor dengan pemandangan Gunung Salak. Ia kemudian mengajak istrinya jalan-jalan ke Eropa, mengunjungi negara-negara seperti Belanda, Perancis, Jerman, dan Italia.
Namun istrinya terjangkit penyakit selama di Paris, penyakit yang tepat masih belum diketahui dan begitu parah sehingga mereka berdua segera kembali ke Bogor. Istrinya meninggal pada tanggal 31 Juli 1880. Kematian Raden Saleh. Pada Jumat pagi, tanggal 23 April 1880, Saleh tiba-tiba jatuh sakit. Dia mengeklaim bahwa dia diracuni oleh salah satu pelayannya dan kemudian meninggal. Namun pemeriksaan postmortem menunjukkan bahwa sistem peredaran darahnya terganggu karena ada gumpalan di dekat jantungnya. Saleh dimakamkan 2 hari kemudian di Kampung Empang, Bogor. Seperti dilaporkan dalam surat kabar Jawa Bode, 28 April 1880, pemakamannya dihadiri oleh berbagai tuan tanah dan pejabat Belanda dan bahkan oleh siswa yang penasaran dari sekolah terdekat. Lukisan yang paling dikenang serta kode yang tersembunyi dalam lukisan Raden Saleh secara khusus dikenang karena lukisan sejarahnya. Lukisan penangkapan Pangeran Diponegoro yang menggambarkan pengkhianatan pemimpin pemberontakan Pangeran Diponegoro oleh pemerintah kolonial sehingga mengakhiri Perang Jawa pada tahun 1830. Pangeran ditipu untuk masuk tahanan Belanda di dekat Magelang, percaya bahwa dia ada di sana untuk negosiasi kemungkinan gencatan senjata. Dia ditangkap melalui pengkhianatan dan kemudian dideportasi. Peristiwa itu sebelumnya dilukiskan oleh seorang pelukis Belanda, Nicolaas Pieneman, yang ditugaskan oleh Letnan Jenderal Hendrik Marcus de Kock. Diperkirakan Saleh melihat lukisan ini selama tinggal di Eropa. Saleh membuat perubahan signifikan dalam lukisan versinya. Pieneman melukis pemandangannya dari kanan, sementara Saleh dari kiri. Pieneman menggambarkan Diponegoro dengan ekspresi pasrah, sementara Saleh menggambarkan Pangeran Diponegoro tampak marah. Pieneman memberi judul lukisannya Penyerahan Pangeran Diponegoro, sedangkan Saleh memberikan judul Penangkapan Pangeran Diponegoro. Diketahui bahwa Saleh sengaja melukis para penculik Belanda Diponegoro dengan kepala besar untuk membuat mereka tampak mengerikan, berbeda dengan orang Jawa yang digambarkan secara lebih proporsional. Karya Raden Saleh telah dianggap sebagai tanda nasionalisme yang baru mulai di Hindia Belanda saat itu. Menurut salah satu kurator lukisan, Mike Susanto, ada banyak kode yang terdapat dalam lukisan Raden Saleh tersebut. Kode-kode tersebut diantaranya adalah gambar beberapa sosok masyarakat yang berwajah sama sedang menyaksikan penangkapan Pangeran Diponegoro dengan menunjukkan kumis dan belangkon di kepala mereka. Menurut Mike, wajah-wajah itu tak lain adalah wajah Raden Saleh sendiri sebagai simbol bahwa Raden Saleh adalah pendukung Pangeran Diponegoro. Selain itu, Raden Saleh juga dikenal gemar melukis detail. Mengenai detail pada lukisan ini, Raden Saleh melukis cincin batu aki salah satu pengikut Pangeran Diponegoro. Bukan hanya itu, dia juga detail melukis motif-motif bordir pada pakaian yang dikenakan pengikut maupun jenderal-jenderal Belanda. Meski lukisan ini terinspirasi dari lukisan yang mirip, namun nyatanya lukisan Raden Saleh dianggap lebih akurat dalam menggambarkan peristiwa antara Pangeran Diponegoro dengan pihak Belanda tersebut. Versi Saleh memiliki gambarannya lebih akurat tentang pakaian asli Jawa dengan beberapa tokoh mengenakan batik dan belangkon. Hal ini karena Pieneman sendiri tidak pernah ke Hindia Belanda, sehingga ia menggambarkan pengikut Diponegoro sebagai orang Arab, bukan pribumi. Usai dilukis pada tahun 1857, lukisan ini dipersembahkan kepada Raja William III di Den Haag. Lukisan ini menjadi lukisan tertua dalam pameran lukisan koleksi Istana Negara. Namun, lukisan tersebut dikembalikan ke Indonesia pada tahun 1978 sebagai realisasi dari kesepakatan budaya kedua negara pada tahun 1969 mengenai pengembalian benda-benda budaya yang diambil, dipinjamkan, atau ditukarkan kepada Belanda pada masa-masa sebelumnya. Meskipun lukisan itu tidak termasuk dalam salah satu kategori tersebut, karena Saleh menyerahkannya kepada Raja Belanda dan tidak pernah menjadi milik Indonesia.
Namun lukisan itu dikembalikan sebagai hadiah dari Istana Kerajaan Amsterdam dan saat ini disimpan dipajang di Museum Istana Merdeka, Jakarta. Penghargaan. Selama hidupnya, banyak pejabat dan bangsawan Eropa yang mengagumi Raden Saleh. Lukisannya dipesan oleh tokoh-tokoh seperti bangsawan Sansen Kaburgota, keluarga Ratu Victoria, dan sejumlah gubernur jenderal seperti Johannes van der Borch, Jean Cratin-Baon, dan Herman Willem Daendels. Tak sedikit pula yang menganugerahinya tanda penghargaan, di antaranya terdapat bintang Ridder de Order van de Eikencourt, Commandeur Medister der Frans Joseph Order, Ksatria Order Mahkota Prussia, dan Ridder van der White Walk. Pada tahun 1883 diadakan pameran lukisan Raden Saleh di Amsterdam untuk memperingati 3 tahun wafatnya Saleh. Atas prakarsa Raja William III dan Ernst dari Sachsen-Kaburgota. Di antaranya terdapat lukisan hutan terbakar, berburu kerbau di Jawa, dan penangkapan pangeran Diponegoro. Sedangkan penghargaan dari pemerintahan Indonesia diberikan pada tahun 1969 lewat Departemen Pendidikan dan Kebudayaan secara anumerta berupa Piagam Anugerah Seni sebagai perintis seni lukis di Indonesia. Wujud perhatian lain adalah pembangunan ulang makamnya di Bogor yang dilakukan oleh Insinyur Silaban atas perintah Presiden Soekarno. Sejumlah lukisannya dipakai untuk ilustrasi benda berharga negara. Misalnya, pada akhir tahun 1967, PTT mengeluarkan prangko seri Raden Saleh dengan reproduksi 2 lukisannya.